Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat ahlul karamati wa ahlul fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fattahu ya alim. Anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas materi tentang wazifatul rasul. Wazifatul rasul itu adalah tugas dari para rasul. Ada dua tugas utama. Yang pertama adalah hamlur risalati dakwah. Jadi misinya adalah mengemban misi dakwah, hamlur risalati dakwah. Yang kedua adalah iqamatuddin, menegakkan agama. Hamlur risalati dakwah ini ada 4 cabangnya. Ya, bagaimana? Yang pertama adalah ma'rifatul khaliq, kaifiyatul ibadah, minhajul hayah, tarbiyah, taujih, an-nasihah, ini jadi 1. Kemudian yang berikutnya adalah iqamatuddin, iqamatul khilafah, bina'ir rijal, minhajud dakwah, kemudian tatbiqul minhaj. Jadi ini cabang-cabangnya. Mari kita bahas dari awal. Tugas Rasul secara global itu ada 2. Yang pertama adalah mengemban misi dakwah. Yang kedua menegakkan agama Islam. Nah, kedua tugas itu beliau tunaikan sebaik-baiknya meskipun berbagai halangan, rintangan selalu menghadangnya. Selama sekitar 23 tahun beliau hidup on mission, bukan hidup santai. Jadi punya misi itu mengemban misi dakwah, hamlur risalati dakwah. Ini merupakan tugas umum beliau Nabi Muhammad SAW, Rasul kita. Perintah untuk menyampaikan risalah, Allah menjamin perlindungan saat mengemban misi ini. Begitu juga ketika kita berdakwah, Allah menjaminnya juga. Maka para rasul yang sebelumnya juga menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepada Allah dan mereka tidak merasa takut kepada seorang pun selain daripada Allah. 4 misi dakwah itu adalah pertama, mengenal penciptanya. Yang kedua, mengajarkan tata cara ibadah, kaifiyatul ibadah. Yang ketiga, menjelaskan pedoman. Jadi menjelaskan pedoman. Yang keempat adalah mentarbiyah umat. Ini 4 misi. Maka yang pertama akan kita jelaskan ma'rifatul khaliq. Ayat yang pertama kali turun berisi tentang Rabb sebagai pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ciptaan pertama yang dikenalkan Allah adalah manusia itu sendiri, yang Allah ciptakan dari segumpal alaq atau zigot, darah. Berbagai fakta penciptaan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini juga mengungkapkan kebenaran yang mengukuhkan keberadaan Al-Khaliq, di pencipta. Jadi dengan adanya manusia ini bahwa ada penciptanya. Yang berikutnya adalah kaifiyatul ibadah. Karena manusia itu adalah makhluk Allah, maka mesti beribadah kepadanya dengan ibadah yang benar. Rasulullah SAW menuntun tata cara beribadah kepada Allah baik melalui lisan, sunnah qauliyah, maupun perbuatan, yakni sunnah fi'liyah. Berbagai praktek ibadah yang selalu dikoreksi oleh Rasulullah. Tawaf jahiliyah dilakukan dengan telanjang dan disertai dengan tepuk tangan, serta bersiul. Pulang haji, masuk rumah melalui pintu belakang dianggap sebagai kebajikan. Jadi dirubah, tawaf tidak boleh telanjang, dirubah oleh Rasulullah SAW. Kemudian ibadah makhdoh dan atau khusus. Ibadah makhdoh biasanya adalah perintah global. Ini juga dijelaskan. Dan haji, sholat, zakat, puasa, ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah minhajul hayah. Rasulullah SAW juga mengenal Islam sebagai pedoman hidup manusia. Selama ini manusia pada zaman jahiliyah hidup dengan berpedoman pada tahayul dan khurafat. Contoh berpergian, berpedoman dengan tirayah atau merasa sial kalau burung terbang ke arah yang tidak
Nah, yang selanjutnya adalah setelah minhajul hayah atau pedoman hidup, yang berikutnya adalah at-tarbiyah. Nah, ini misi Rasulullah SAW yang lain adalah mentarbiyah umat. Misi yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Tarbiyah yang dilakukan Rasulullah yang pertama adalah membacakan tilawah ya dari Allah, membersihkan jiwa, tazkiyatun nafas, mengerjakan ta'lim Al-Quran dan al-hikmah. Kemudian dilanjutkan dengan mengarahkan atau taujih ya, mereka menuju pribadi yang agung, Rabbani. Dan juga memberikan nasihat ya. Jadi ini tarbiyah, jadi memberikan taujih, mengarahkan dan nasihat. Kemudian yang berikutnya ya, halaqah Rasulullah SAW. Sejak di Mekah sudah menyelenggarakan halaqah tarbawiyah, halaqah duduk melingkar untuk mendengarkan nasihat dan ya atau aktivitas lain. Halaqah di rumah Arqam ya, di rumah Arqam adalah yang paling terkenal, jumlah pesertanya sekitar 40 orang. Sampai di Madinah aktivis halaqah ini masih dipertahankan. Ya, perhatikan 12 hadis berikut yang menceritakan tentang halaqah. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Jadi ada fara'a furjatan fi halaqati fajalasa fihi wa ammal akhir fajalasa khalfahum. Jadi kalau orang halaqah zaman dulu, yang duduk di depan adalah yang pertama datang, terus berikutnya ya. Nah, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, yang berikutnya adalah iqamatuddin, menegakkan agama. Ini salah satu tugas Rasul yang kedua adalah menegakkan agama. Ya, yang menegakkan agama tugas kedua Rasulullah ya, menegakkan agama Allah agar dimenangkan atas agama-agama lain. Dan dakwah Rasulullah untuk menegakkan agama ini. Ya, agama ini tidak tegak kecuali adanya penjaga, yakni negara. Jadi agama Islam ini tegak dengan adanya negara sebenarnya. Tidak akan kecuali adanya masyarakat Islam dan keluarga Islam serta pribadi Islam. Jadi sebelum menjadi ustadziyatul alam, perlu menjadi pribadi muslim, keluarga islami, masyarakat islami, kemudian negara islami. Jadi memang perlu bertahap. Nah, langkahnya bagaimana untuk menegakkan agama Allah? Rasulullah melakukan 4 langkah ya. Pertama, menegakkan khilafah, membina kader, adanya konsep dakwah dan penerapan konsep dakwah. Ini penting ya. Iqamatul khilafah. Bagaimana iqamatul khilafah ya? Kalau melihat dakwah Rasul awal-awal seakan-akan bukan menegakkan khilafah. Konsentrasinya pada penanaman akidah sebagai asas. Jadi Rasulullah tidak menegakkan khilafah, tapi menanamkan akidah dia sebelum nanti terbentuk dengan secara sendirinya. Tapi ketika melihat akhir dakwah Rasul, jelas sekali bahwa arah dakwah Rasul adalah tegaknya khilafah Islamiyah. Jadi tidak terlihat gitu ya. Tugas ini berhasil dan berdirinya negara Islam Madinah. Ya. Jadi iman, ya, khilafah, ada iman dan amal soleh, khilafah, tamkin, aman dan bebas dari syirik. Nah itu ya. Kemudian bina'ur rijal, membentuk kader. Pilar penting tegaknya khilafah adalah kader dakwah atau rijalud dakwah. Ini penting, maka kita harus siap untuk menjadi kader dakwah gitu ya, atau penerus dakwah Nabi. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah minhajud dakwah. Jadi keberhasilan membina rijalud dakwah ditentukan oleh pedoman atau konsep dakwah. Rasulullah SAW memiliki konsep dakwah yang dituntunkan oleh Allah, struktur dakwah, harokah yang bersinambungan, tujuannya Allah, pedomannya jelas, ya pimpinannya yang ikhlas dan pengikutnya yang setia. Jadi ini konsepnya ya, konsep dakwah Rasulullah SAW. Ya, kemudian tatbiqul minhaj, bagaimana aplikasinya? Konsep yang ada di dalam Al-Quran diterapkan oleh Rasulullah dalam dakwah. Dakwah bukan sekedar teori tapi aplikasi. Nah, ini dia dakwah bukan hanya sekedar teori, bukan hanya khilafah tidak, tapi diaplikasikan di dalam ini kita sehari-hari, konsep kita sehari-hari. Ada konsep ukhuwah, ada konsep sosial, bagaimana zakatnya, bagaimana kita berhubungan satu sama lain. Nah, ini penting ya, tidak yang lain. Cukup itu dari Ustaz. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum.